Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Komarudin. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Oke, yang pertama, pengertian manajemen pendidik dan pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah proses pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Ini mencakup segala hal, mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, hingga evaluasi kinerja. Kemudian, tujuan utamanya adalah untuk memastikan tenaga pendidik dan kependidikan dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, apa sih pentingnya manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu? Kemudian yang pertama ada kualitas pendidikan. Mengapa? Karena dengan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang baik, maka akan menunjang kualitas pendidikan yang baik. Kemudian efisiensi. Dengan efisiensi yang tepat, maka semua akan bekerja pada tugasnya masing-masing dengan bagus. Kemudian ada pengembangan karir dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Mengenai tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memiliki tenaga pendidik yang kompeten dan termotivasi, kualitas pembelajaran akan meningkat, memaksimalkan potensi SDM. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda. Manajemen yang baik akan membantu mengoptimalkan potensi tersebut, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kepuasan kinerja. Kemudian ada fungsi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Fungsi tersebut, fungsi dari manajemen terhadap tenaga pendidik dan kependidikan adalah menciptakan manusia-manusia atau orang-orang yang profesional pada bidangnya, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tenaga pendidik profesional adalah mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik. Kemudian ada prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Prinsip yang pertama yaitu adalah perencanaan. Perencanaan yang baik akan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia dan siap digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Kemudian ada pengadaan dan seleksi. Melibatkan proses rekrutmen dan seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Ketiga, ada pembinaan dan pengembangan. Ini termasuk pelatihan, workshop, dan program pengembangan profesional yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga pendidik. Kemudian ada evaluasi kerja. Proses ini bertujuan untuk menilai efektivitas tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memberikan umpan balik merencanakan pengembangan yang lebih lanjut. Ya, kemudian ada perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga pendidik melibatkan analisis terhadap jumlah dan kualifikasi guru yang diperlukan untuk memenuhi standar pendidikan. Kemudian yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia. Proses ini penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Kemudian ada evaluasi dan pemantauan. Melalui evaluasi, institusi pendidikan dapat menilai efektivitas tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Secara keseluruhan, perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah proses yang kompleks, namun sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dan evaluasi yang berkelanjutan. Institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Kemudian, pelatihan tenaga pendidik dan pendidikan. Program ini bertujuan untuk
mempersiapkan tenaga pendidik agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di lingkungan pendidikan. Tujuan pelatihan yang pertama meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan pelatihan ini diharapkan para pendidik dapat mengembangkan metode pembelajaran, pengajaran yang lebih inovatif dan efektif. Kemudian yang kedua ada pengelolaan sumber daya manusia. Pada pengelolaan fokus tenaga pendidik, cara rekrutmen, melatih, dan mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas. Kemudian peningkatan kompetensi manajerial. Para peserta didik akan dilatih dalam aspek manajerial yang penting untuk mengelola institusi pendidikan dengan baik. Kemudian apa saja metode pelatihan? Dari metode pelatihan tersebut ada yang pertama, salah satunya kelas tatap muka, yaitu merupakan sesi langsung tatap muka dengan para pemateri yang memungkinkan interaksi antara instruktur dan peserta secara langsung. Kemudian yang kedua ada pelatihan secara daring menggunakan platform online untuk memberikan fleksibilitas kepada peserta dalam mengikuti pelatihan. Dan yang ketiga ada workshop dan simulasi, kegiatan praktis yang memungkinkan peserta untuk menerapkan teori yang dipelajari. Kemudian kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Kompetensi ini mencakup berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada definisi dan ruang lingkup. Kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik meliputi kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan melalui berbagai program, pelatihan, dan pengembangan. Jadi ya teman-teman, dari beberapa pesan yang saya sampaikan di atas tersebut menyimpulkan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan aspek penting dalam dunia pendidikan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia, termasuk guru dan tenaga kependidikan lainnya. Manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan tenaga pendidik secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kerja tenaga pendidik dan kependidikan. Secara keseluruhan, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Melalui berbagai program peningkatan kompetensi, diharapkan tenaga pendidik dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan pendidikan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata maupun disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.